Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu, tidak ada kata-kata lagi. Yang ada cuma pengalaman, yang ada cuma hangat-hangat air mata. Karena ayat itu sudah jadi pengalaman, bukan kata-kata lagi. Maka di akhir dari ayat itu Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi mayas. Dan aku menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Terima kasih ya Allah, aku telah dikehendaki olehmu sehingga aku bisa sampai pada cahayamu. Sekecil apapun cahaya yang hadir dalam kegelapan batinku ya Allah, sangat berarti dalam kegelapan batinku. Itu gak ngajinya? Lanjut dulu, santai dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam. Yes, biar sadar. Nah sekarang saya menjelaskan dulu. Tugasnya para nabi, para rasul itu tadi secara global mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu visinya. Misinya, nah visi dengan misi beda ya. Misinya adalah mengajarkan ilmu ketuhanan, mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Makanya ya, tugasnya para rasul itu dirangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 cuma 3. Boleh nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri ya. Surat Al-Imran ayat 49. 3 tugas Rasul. Lihat saya semuanya. Kalau tugas Rasul 3, berarti siapapun yang mengaku umatnya Rasul, jelas tugasnya 3 juga dong. Masa jadi 5? Yuk, apa saja tugasnya Rasul kata Quran? Nih, saya sampai tulis bahasa Arabnya. Yang pertama tugasnya Rasul itu adalah wa ubriul akmaha, membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Wa ubriul akmaha biiznillah. Buta apa? Nah, ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, itu diabadikan dalam Quran. Ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi tugas utama Rasul yang pertama adalah membebaskan penyakit buta, tentu dengan seizin Allah. Karena di Quran itu semuanya begitu. Ya biiznillah, 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 dengan seizin Allah. Tidak sendiri. Itu sebabnya Rasul itu syafaatnya itu diberikan oleh Allah. Makanya Allah bilang di Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hai Rasul, syafaat itu jami'a, semua kepunyaan Allah. Jadi apa wujudnya syafaat? Kalau kita mendapati ilmu Allah lewat Rasul dan kemudian kita bisa sampai kepada Allah, ketemu ilmunya hari ini, itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Lanjut. Apa tugas utama Rasul yang pertama? Membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Jadi siapapun yang mengaku dirinya umat Rasul, apalagi menyampaikan tanda-tanda, apa yang menyampaikan itu yang disampaikan tadi, sampaikan walaupun satu tanda, berarti dia harus mengalami dulu dong tanda ini. Ini masalahnya belum mengalami apa-apa sudah keluar-keluar di mana-mana. Dan kebohongan kalau diulang berulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu bahaya, membentuk paradigma. Kenapa? Karena pada subconscious mindnya manusia itu ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Itu filter yang jebolnya itu bukan karena baik buruk, jebolnya itu karena pengulangan. Makanya sering mengulang-ulang sesuatu masuk subconscious mind. Wah, kalau sudah di situ perlu bantuan Mas Wendy itu ngeluarin. Harus dihipnoterapi. Karena itu akan membentuk ego. Makanya ego itu seperti luka yang menganga. Kalau luka yang menganga sedikit aja kesenggol sakit. Makanya yang gampang kesenggol itu tandanya masih luka. Gampang marah, baperan, gampang tersinggung, gampang nyolot, gampang bolotot, gampang monyong. Menakutkan. Saya lihat yang kayak gitu takut, kayak uka-uka. Saya sebetulnya kalau masuk ke masjid suka takut, banyak uka-uka. Oh di sini enggak beda maksudnya. Yang kedua, tugasnya Rasul itu membebaskan penyakit kulit dengan seizin Allah. Wal abroso. Tahu penyakit kulit? Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Penyakit kulit itu adalah ngerti sesuatu cuma kulitnya saja.
Itu penyakit, karena penyakit kulit itu menular. Coba saya tanya, kalian ngerti diri dalamnya apa luarnya? Jawab dong, penyakit kulit. Ngerti Quran, hakikatnya, syariatnya? Syariat juga enggak. Saya bilang, apa enggak Quran 30 juz? Dari kecil juga udah hafal ayat. Kalau Quran itu 30 juz, pinter. Jadi penyakit itu penyakit luar, ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Yang ketiga, menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Mati yang mana? Kalau orang udah mati dihidupkan lagi oleh Rasul, Rasul sedang melawan Allah. Rasul macam apa model kayak gini? Bukan itu. Orang dalam hidup ini sudah mati, kelihatan sibuk padahal mati kesadarannya. Orang yang kayak gini, kata Nabi Muhammad, harus dihidupkan, harus dibangkitkan, harus dikiamatkan. Makanya tanda kiamat itu satu, akan datang Dajjal. Tahu Dajjal? Saya tiap hari ketemu dia. Tiap hari, ya Allah. Di sini pun ada. Dajjal itu si mata satu. Bukan matanya satu begini, bukan. Di Quran dikatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Kalau kalian mau bebas dari penyakit Dajjal, buka mata kolbu. Kalau hari ini melihat baru dengan mata lahir, itulah Dajjal. Ngapain ditunggu-tunggu? Gimana sih kalian ngaji? Mau aja dibohong-bohongin. Oh Dajjal nanti katanya di sana di gunung mana? Ya Allah, itu Dajjal Babalata. Dajjal itu si mata satu, matanya cuma mata lahir. Siapapun yang hidup dengan mata lahir, salah persepsi, salah interpretasi, itu Dajjal. Paham sampai sini? Ada Dajjal nggak di orang ini? Maaf ya, maaf. Kalau saya nggak nanya gini kayaknya kurang tegas gitu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini si mata satu, Dajjal, oh, saya selama ini pantesan salah persepsi, salah interpretasi. Karena saya matanya cuma satu, saya melihat dengan mata lahir, maka saya melihat hanya kulitnya saja. Oh, ternyata Dajjal tuh nggak jauh-jauh nyarinya. Tiap hari dimandiin, disabunin, dilipstikin, ketawa. Makanya Dajjal ini harus cari Imam Mahdi. Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah itu bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu. Kok kamu tidak melihatnya? Ya tinggal hartos teh ngaos teh. Saya udah keringatan gini. Tekarunya atuh ka saya. Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat, hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atuh Dajjal marikir. Yang saya sedih itu si mata satu ini ngomong di mana-mana. Seakan-akan dia ngomong kebenaran, padahal ngomong kebohongan, cuma berbaju kebenaran. Kan apa yang disampaikan belum dialami, belum dirasakan. Cuman berlindung di balik sampaikan walaupun satu ayat. Orang teh udah ngadenge si eta. Padahal tengah tina naon. Ini jantung saya berdetak ya. Enggak tahu kenapa nih. Kayaknya Dajjal marah. Yang ketiga, tugas Rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk kita ulang kata Quran. Tugas Rasul berapa? 3, harus pintar. 1, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya. Kalau dia punya kemampuan yang 3 ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi. Itu yang disebut dengan ulama. Saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran. Karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Asal sudah bisa Iqra 1 sampai 3, udah bikin pondok pesantren. Lanjut. Yuk lihat saya semua. Jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? Ruhku pada diri. Wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. Maka semua nabi, semua rasul, perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan, nur bukan? Nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang, nur bukan? Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Ler eler, ler eler, tandure, tandure usumilir.
tak sengguh temanten anyar, tak sengguh temanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo sep dodo tiro tinggahin pinggir dondomono drumatono kanggo seboh mengko sore, kanggo seboh mengko sore, mumpung rembulane, mumpung kalangane ya surahos ora iyo, mumpung padang, mumpung jembar kalangane, mumpung kalian hidup. Panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekat, itu tandanya. Maka Allah bilang di Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini, sanurihim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga. Ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan, Allah itu luar biasa, maha pengasih, maha penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis qudsi, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, aku menyambutmu sedepah. Dan kalau kalian datang kepadaku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala ufuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wa fi anfusihim, pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati. Ada ayat lagi, la ayati liulil albab. Lihat terjemahannya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda. Bagi siapa? Ulil albab. Ternyata tanda itu hanya miliknya ulil albab. Yang bukan ulil albab tidak akan pernah melihat tanda itu. Saya tanya sekarang, kalian ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Iya. Ntar ditanya samanya ulil albab apa, bingung. Ulil albab itu ada definisinya. Lihat Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berhasil mengingat Allah? Sudah? Sudah tahu Allah? Bagaimana kita bisa mengingatnya? Tahu saja belum. Makanya perintah mengingat Allah di Quran semua diawali dengan perintah haji. Coba lihat perintah haji. Fa iza afadtum min arafah fazkurullah, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan haji. Kalau begitu, ingat dulu, ketemu dulu. Ketemu dulu dong. Bagaimana bisa ingat belum ketemu? Ya Allah, aku sangat mencintaimu. Bullshit kata Allah. Ketemu aja belum. Kan ada dalilnya itu di Jawa Timur. Tanya tuh sama Mas Charlie. Apa dalilnya tuh Mas? Tidak mungkin cinta kalau jarang ketemu, kan itu. Apa tuh? Witing tresno jalaran soko kulino. Jadi munculnya tresno itu karena jalaran soko kulino, di tempat kuliner. Munculnya rasa cinta itu karena sering ketemu. Lah sekarang kamu ketemu juga belum, udah ngaku-ngaku mencintai Allah, gimana sih? Maaf ya. Akhirnya pengakuan kita tuh cuma di mulut saja, prakteknya enggak. Sama kamu dengan yang lain, tersinggungan, baperan, gampang marah. Nah, ulil albab itu karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya. Lihat saya semua, karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya, maka siapa yang sudah menemukan tanda Allah dalam dirinya, dia juga melihat di semesta ini adalah tandanya. Makanya di Quran dikatakan,
Maka dia itu mengatakan pada Allah apa yang dikatakan oleh ulil albab, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tiadalah engkau menciptakan semuanya sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu ulul albab. Jadi ulul albab sudah nerima apa? Karena apa? Apapun yang terjadi, ya sudah terjadi, itu kebenaran. Tidak menilai benar salah lagi. Gitu. Sudah begitu belum? Boro-boro. Masih judes gitu. Nah sekarang saya akan tunjukkan apa tanda Allah yang paling besar. Kan tadi saya mengulang-ulang. Inilah yang disampaikan di Quran surat An-Najm. Yuk kita lihat sama-sama. Nanti catat surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan perlahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya melihatnya kapan saja. Melihat apa? Nya di situ mengacu kepada An-Najm. An-Najm itu bintang. Jadi melihat apa? Yang melihat wujud ruh dalam diri. Kapan? Kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan melihatnya bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu. Jadi sidratil muntaha itu bukan di sana, pada dirimu, ada pada dirimu. Masa kesadaran taruh di sana? Ya kesadaran di sini. Indaha jannatul ma'wa, di dalamnya ada jannatul ma'wa. Ma'wa ada maul hayat, ada kehidupan, ada energi, ada yang mengalir, ada taman. Jannah itu taman. Indaha jannatul ma'wa, di sana ada taman yang sangat menyenangkan. Bisa dimasuki sekarang? Bisa. Saya bilang bisa. Gimana caranya? Idyaksha sidrati mayas, ketika sidratil muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa ujlah, ketika kita bisa mengasingkan diri, ketika kita bisa hening, ditutupi kita dari yang semua yang di luar. Hening, bening di situ. Kan saya bilang tadi, kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara kebenaran? Karena kebisingan pikiran kita. Kalau kita bisa ujlah, oh keren banget. Nanti suatu saat saya ajarkan bagaimana cara menarik kekuatan pikiran supaya energinya dipindahkan pada kesadaran. Mau? Ini aja belum. Step by step belajar itu, ya. Jangan pengen cepet bisa, nanti gak bisa-bisa. Udah ngikutin aja dulu ini. Udah ngerti betul, tahu kalau saya tidak tahu baru melangkah. Oh, ini yang saya butuhkan saat ini. Dan pastikan, yakini Allah akan selalu menyediakan guru yang tepat. Yang perlu Iqra 1 akan ketemu guru Iqra 1. Yang perlu Iqra 2 akan ketemu guru Iqra 2. Yang perlu guru syariat ketemu guru syariat. Yang perlu guru Thariqah akan ketemu mursyid Thariqah. Yang perlu ilmu hakikah akan ketemu dengan ahli hakikah. Yang perlu ilmu ma'rifat akan ketemu saatnya dengan ilmu ma'rifat. Begitu hebat Allah itu, sangat mengerti kebutuhan kita. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dia lihat dan tidak melampaui. Ini bahasa Quran keren banget. Mazagol basyaru wa matogo. Nah ini yang dalam bahasanya orang Bandung disebutnya panon poe bisa sate. Panon poe bisa sate itu ya matahari itu ya itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dilampaui, tidak bisa berpaling. Dan ini tidak bisa dipahami pasti karena belum mengalami. Makanya orang tua kita mengubah lagu Bubui Bulan itu kelanjutan dari lirik-lirik. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Kalau bisa sampai di situ, nangis kalian nyanyi lagu itu. Saya pengen nangis jadi. Lalu Allah bilang, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh ia telah melihat tanda Tuhannya yang paling besar. Yang sudah sampai di sini baru boleh menyampaikan karena sudah tahu satu tanda. Asal sudah pakai baju macam-macam, udah. Kalau pakai baju macam-macam ingin dibilang orang suci gampang. 150.000 udah selesai itu di Pasar Baru. Lengkap itu dengan segalanya. Jadi akhirnya agama kita itu jadi lebih banyak memikirkan baju apa. Padahal sebaik-baiknya baju kata Nabi adalah takwa. Ya kan? Oke, baik. Ya, harusnya baju kita tuh takwa. Sudah tahu takwa?
Belum juga. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ayo kita lihat. Lihat sebentar lagi. Jadi ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis, contohnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tanda-tanda. Isinya itu tanda-tanda. Maka di Quran itu banyak sekali ya yang disebut dengan perumpamaan. Dan tidak ada yang bisa mengerti perumpamaan kecuali orang yang sudah berilmu. Itu batasan. Dan ternyata betul kata Quran tadi, tidak ada yang mengerti tandanya kecuali ulil albab. Ternyata ulil albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah, berdiri dan berbalik. Berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Alam semesta dan seisinya juga tanda, tetapi tidak tertulis. Bahkan yang tidak tertulis, wah, lebih banyak. Tidak akan bisa dibongkar. Profesor Masro Emoto menyelidiki air bertahun-tahun. Setelah mengerti perilaku molekul air, baru beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Nah, itu ketemu satu tanda itu. Profesor Masro Emoto itu menyelidiki air itu puluhan tahun. Setelah risetnya yang sekian banyak dan jurnalnya terindeks, baru boleh mengatakan, aku menyelidiki air sejak lama dan lewat air aku bertemu Tuhan. Wah, itu sudah ketemu satu tanda itu. Itu maksudnya, sampaikan walaupun satu tanda. Saya bukan melarang kalian jadi dai, bukan. Bukan saya takut disaing, bukan. Saya tidak pernah bersaing dengan siapa, karena saya jadi diri saya sendiri. Saya menikmati saya jadi diri saya sendiri. Nah, makanya tanda-tanda itu, simbol-simbol semesta ini oleh para leluhur kita diwujudkan dalam bentuk yang sangat keren, namanya sesajen. Begitu dengar sesajen langsung merinding, wih, itu musyrik. Ngerti juga enggak? Sajen itu artinya sastra jenda, kitab suci yang hidup. Makanya coba perhatikan, di sajen ada apa saja. Ada parupuyan, anglo, ada sisir, ada cermin, ada rujaken, ada sepahen. Itu semua simbol. Kalian itu bikin daun sirih satu aja nggak bisa. Di daun sirih itu ada yang bisa dibaca loh. Itu melampaui ayat yang tertulis kalau kita ngerti. Cuman kita sudah a priori pada pribadi kita sendiri, pada budaya bangsa kita sendiri. Taunya, wah itu sesajen, berarti ngasih persembahan kepada jin. Kata siapa? Leluhur kita tidak mengajarkan begitu. Leluhur kita hanya ingin kamu mengerti semua yang disusun di sini ada bacaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ada parupuyan itu anglo. Anglo itu apa? Anglo itu tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat, bukan? Untuk bisa terjadinya begitu, diapakan dulu? Tanah itu dikasih air, betul? Pasti ada unsur udaranya kan? Ada unsur mataharinya bukan? Bahkan dibakar. Tanah, air, api, udara menyatu dalam anglo itu. Setelah itu kemudian anglo dijadikan sebagai alat pembakaran. Jadi anglo itu apa sebetulnya? Anglo itu melambangkan tubuh kita. Ini tubuh kita, ini anglo. Orang tua kita sedang berpesan, tubuhmu itu adalah anglo, terbuat dari tanah, air, api, udara, lengkap di sana. Dan kalau tubuh kamu itu cuma ada 4, tanah, air, api, udara, tidak digunakan untuk membakar, berarti kamu itu mati, seperti anglo yang mati. Maka dibakarlah di sana apa? Sesuatu dibakar. Apa artinya? Kobarkan api. Sadari bahwa dalam dirimu itu ada yang hidup. Siapa? Ruhku, tanda Allah pada dirimu. Jadi anglo itu melambangkan diri kita. Ya Allah, kemana wae? Rujaken, apa rujaken? Di situ tuh ada yang kesat. Betul? Cau mangala. Ada kedong-dong. Asam, ada yang manis, gula, ada yang asin, garam, ada yang asam, macam-macam, diaduk semua. Begitu dimakan, jadi enak. Itulah lambang dari kehidupan. Kehidupan itu seperti rujak. Kamu jangan tolak yang keset, kamu jangan tolak yang kecut, kamu jangan tolak yang asin, kamu jangan tolak yang manis. Satukan menjadi satu rasa. Timbang-timbang oleh kamu sendiri, biar jadi harmonis, jadi rujak yang enak, menyegarkan. Itu gak hidupmu? Makanya gak jadi rujak. Bisanya cuma musyrik. Bagaimana mungkin leluhur kita mengajarkan yang tidak beres? Gak ada itu. Kita yang tidak cerdas, karena kita sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih suka budaya bangsa lain daripada menghormati dan menghargai leluhur kita sendiri. Ngerti gak itu? Nyalahkan batu. Banyak yang menyepelekan kata-kata rahayu.
Pada rahayu itu kata agung miliknya leluhur kita. Banyak yang menyepelekan sampurasun. Padahal sampurasun artinya sampurna ingsun. Itu doa supaya ruhku dalam diriku itu sempurna menunaikan tugasnya, pulang kembali, mulih kajati pulang ke asal. Makanya jawabannya apa? Rampes, rampak, beres. Makanya dalam sesajen ada air putih. Air putih itu lambang kehidupan. Air putih itu lambang kesucian, lambang kemurnian. Ingat bahwa kamu adalah makhluk cahaya. Dulu kamu tuh suci dan kamu kotori air putih itu dengan perilakumu sendiri. Kamu harus kembali menjadi air putih. Dan banyak sekali fungsi air, kalau saya uraikan tidak akan cukup. Ada apa? Teh pahit. Teh pahit. Apa teh? Lihat teh. Di mana teh itu tumbuh? Di tempat yang dataran tinggi, yang dingin, banyak kabut, ditempa oleh sinar matahari. Diambil pucuknya. Setelah itu apa? Dijemur. Di apa lagi? Ada yang disangrai. Apalagi? Banyak proses yang terlibat di situ. Ujung-ujungnya teh itu diseduh pakai air panas. Dan air yang asalnya putih kemudian berubah warna. Gak apa-apa berubah warna kalau enak. Tenang, minum teh. Sore-sore minum teh. Pakai bubui sampai pakai gula merah. Enak sekali. Semuanya itu adalah simbol. Semua itu pelajaran. Ada teh manis, ada teh pahit. Itulah kehidupan, begitu. Kita akan ditempa dalam kehidupan, dijemur, dipanaskan, diseduh. Yang kuat, yang kuat. Orang tua kita sedang bicara kepada kita. Seperti itu loh kehidupan. Ada kopi. Kopi manis, kopi pahit. Apa tuh kopi? Lihat kopi, di mana mereka tumbuh. Kopi itu tidak pernah satu kebun sendiri kopi. Mati semua. Kopi itu senangnya bergaul dengan pohon-pohon yang lain. Makanya kopi itu coba, ini pohon pisang bawahnya kopi, ini pohon ini bawahnya kopi. Karena kopi itu memang senangnya begitu, senang bergaul. Orang tua kita bilang bergaul, bergaul. Cicing wahai maneh. Kuper jadinya. Mau bergaul pun tanya dulu keyakinan Anda apa, agama Anda apa. Mau ngasih salam pun tanya dulu. Ya, ribet. Kalau mau mencintai orang lain, cintai saja. Mau menyayangi, mau ngasih saja. Nggak usah tanya keyakinannya apa, sama apa tidak, sepisi apa tidak. Gimana sih? Itulah. Selama ini kita tuh bikin kotak. Makanya Nabi Muhammad tahu kalau Ka'bah itu kotak, tetapi mengelilingi Ka'bah tidak boleh kotak, harus lingkar. Karena kalau kotak, mau bisa mutar. Sok, nyeun ban kotak. Rek ini ke mana nih? Betul apa tidak? Makanya ban bulan kan? Bulanan tuh itu. Bulat, lingkaran. Karena lingkaran itu bisa membawa kita kemanapun. Makanya lingkaran disebut mandala, kesempurnaan. Telur ayam kampung, jangan remehkan. Kulitnya melambangkan atmosfer. Putihnya melambangkan semua benda-benda yang ada di atmosfer. Dan kuningnya itu bagian terdalam dari semua benda-benda yang ada di sini. Itu sumber kehidupan. Di balik kulit ada putih, di balik putih ada kuningnya. Waduh, kalau digali itu dalamnya luar biasa. Ada beras. Beras itu sering disebut Dewi Sri. Saking pentingnya beras. Dari kecil kita makan beras, bukan? Sadar nggak kalau tubuh kita ini isinya beras? Tubuh kita ini sekarang adalah hasil akhir dari apa yang kita makan. Dan yang paling banyak yang kita makan kan beras, bukan? Bukankah itu yang sekarang ada di sini? Jadi darah, jadi daging, jadi apa? Jangan menganggap beras itu mati. Hidup. Pisang manggala. Mang itu asal kehidupan, gala itu agung. Pisang manggala itu menceritakan tentang asal kehidupan yang maha agung. Pisang emas. Emas itu lambang dari kemuliaan. Tinggi nilainya, tinggi derajatnya, lembut. Semua itu cerita. Pelita. Pelita. Dulu pelita itu minyaknya itu terbuat dari minyak kelapa. Kelapa itu kalapa. Kala itu artinya waktu, pa itu ruang. Kalapa itu ruang dan waktu. Makanya kalapa luarnya, batoknya itu syariatnya. Kelapanya itu adalah torikatnya, jalannya. Minyaknya disebut hakikatnya. Makanya kalau belajar syariat, belajar torikat harus sampai pada hakikatnya.
Begitu sampai pada hakikatnya, minyak itu bisa digunakan untuk menggoreng, bisa mematangkan. Makanya minyak yang sudah dipakai disebut jalan jalan. Itu jalannya. Orang tua kita, peradabannya sudah sangat tinggi, leluhur kita itu. Begitu minyak sudah difungsikan, sudah dipakai apa-apa, baru jalan. Asalnya itu sebetulnya jalan. Itu orang Sunda itu menunjukkan ini loh jalannya. Jadi kalau kamu ingin selamat, temukan jalan itu. Tadi saya tanya, masih buta? Masih. Penyakit kulit? Masih. Penyakit kesadaran? Masih. Dajjal bukan? Dajjal. Terus aja, Dajjal nanti akan lahir di gunung mana? Di gunung mana? Ya Allah, itu Dajjal. Kapasar, ngalpoe. Dajjal suka sholat nggak? Suka nggak Pak? Suka. Ya itu. Si mata satu sholat ngawur jalannya, mikir ini, mikir itu. Masih neangan kene Dajjal. Ya Allah, kata Nabi, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sedekat itu kiamat padamu. Kiamat itu hari kebangkitan, bukan hari hancurnya alam semesta. Kujang. Beda kujang itu. Kalau pisau yang lain, pisau belati itu lurus-lurus. Kujang itu beda, ada sayapnya. Kujang itu perlambang manusia yang sudah terbang, yang sudah tidak merangkak lagi dalam kehidupan, sudah bisa menggunakan sayap untuk terbang. Nabi Muhammad terbang kan pakai buraq. Leluhur saya di Garut terbang pakai manuk dadali. Bangsa Indonesia terbang pakai burung Garuda. Itu disimpan di kujang tuh lambangnya itu. Kujang tuh kukuh karena janji. Bahasa Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Memenuhi akad-akadmu, janji-janjimu. Tong bohong. Terutama bohong pada dirimu sendiri. Bohong yang paling besar manusia adalah mengaku dirinya orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam kalbu mereka ada penyakit merasa bohong pada diri sendiri, gak jujur. Semua nabi, semua rasul mengawali iman dengan baik. Kapan kita mengawalinya? Ngaku-ngaku aja. Baca Quran surat Al-Baqarah, luar biasa. Tahu kujang? Kuku karena janji. Cermin. Buat apa? Bercermin, lihat dirimu. Tahu ningali batur wae. Tingali diri mana? Lihat dirimu yang sejati, bisa dilihat dengan mata kalbumu. Itu sedang mengajarkan supaya kita melihat ke dalam. Sisir buat merapikan rambut. Bukan rambut ini yang sudah dirapikan, pikiranmu, rambut yang di dalammu bereskan. Karena semua sumber penderitaan berasal dari sini. Hebat nggak leluhur kita? Baru tahu hebatnya sekarang? Kamana wae? Sinjang tuh kain. Dulu untuk sesajen tidak sembarang loh sinjangnya. Yang dibolehkan itu hanya sinjang batik, batiknya pun Garuda. Sinjang itu kain itu lambang dari busana. Maka kita harus berbusana yang baik. Ikuti cara leluhur kita berbusana. Jadi bangsa kita, jadi diri kita sendiri. Kita berbusana pun ngikutin bangsa lain. Batik, tahu batik? Ba dan titik. Batu baitullah, rumah Allah, harus ketemu titik di dalam. Kalau kamu sudah ketemu titiknya pindah ke jero, lain ba deui nun nurullah. Kembali lagi ke sana. Hebat leluhur kita. Garuda terbang. Minyak wangi, ya. Katanya Rasulullah sangat senang dengan wangi-wangian. Masa ada orang senang bau-bauan? Wangi itu ada tapi tidak ada. Ada orang lewat, minyak wanginya mahal. Ada, tame, tercium, tapi tidak ada. Tidak ada tapi ada. Itu perlambang dari kekosongan. Jangan menganggap kosong ini tidak ada. Ini tuh ada. Kalian mengambil napas dari kosong, mengeluarkan napas ke kosong. Pohon hanjuang. Hanjuang itu dari hanju, hiang. Hanju itu apa? Napas terakhir. Hiang itu adalah sang pencipta. Hanjuang itu adalah napas terakhir. Hati-hati pada saat kamu kembali kepada sang pencipta. Makanya hanjuang menjadi lambang kelahiran, hanjuang menjadi lambang kematian.
Lihat, anak lahir, balik-baliknya kasih hanjuang. Dan orang yang meninggal pun di pusaranya dikasih hanjuang. Makanya hanjuang warnanya istimewa, warnanya keungu-unguan, merah keungu-unguan. Maka Allah mengatakan di Quran, fa idza saqatis samaa'u fakanat wardatan katihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit rohanimu terbuka, saat itu kamu akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Sudah sampai ke situ, masuk pada supernova, melihat alam semesta dalam diri, tahu asal muasal diri. Kita akan tahu kemana kita akan pulang. Orang tua kita itu ngasih nama pohon aja keren, hanjuang, hanjuhiang, sepaheun. Apa itu? Gambir, pinang, kapur, bako, masukkan ke dalam, set, dibungkus sama daun sirih, digayam, dikunyah, nggak ditelan, dikunyah. Awas, segala sesuatu jangan gampang ditelan, kunyah dulu. Begitu dikunyah-kunyah, keluar warna merah seperti darah. Makanya darah dikaitkan dengan keluarga darah, ikatan. Itu artinya gambir, pinang, bako diikat oleh satu ikatan, bungkusnya daun sirih. Wah, kita semua adalah sedarah, sama dari leluhur yang sama Nabi Adam. Tong para sea. Saya buka sedikit rahasianya, sugan mengalarti. Sosok agama, sosok hadis, sosok Quran ngerti juga enggak. Lalu menyepelekan leluhur kita. Ajaran agama manapun tidak ada yang berlawanan. Bahkan dengan ajaran leluhur kita sama. Yang berlawanan itu adalah otak kita yang kurang pengetahuan. Maaf ya. Makanya lihat orang yang sempit pengetahuannya, gampang menyalahkan, gampang protes. Begitu nggak kalian? Dajjal. Garam, ada garam nggak? Dari mana garam berasal? Garam itu saripatinya laut. Laut yang sangat luas itu ada saripatinya jadi garam. Makanya belajar itu jangan terlalu luas. Yang paling penting bisa menangkap saripatinya. Makanya saya kemarin ngasih ceramah 20%, 80%, mungkin pernah dengar ya. Ada orang yang aktivitasnya 20% aja, tapi kesadarannya meningkat 80%. Ada orang yang aktivitasnya 100%, kesadarannya 0%. Kenapa? Si mata satu. Ya si mata satu begitu, sibuk aja. Tapi dia tuh tidak sadar. Wudu nggak sadar, sholat nggak sadar, umroh nggak sadar, haji nggak sadar. Orang muter-muter aja ngikut. Tanya itu, kenapa tadi muternya dari titik itu? Nggak ngerti, nggak sadar. Kenapa harus muter dari titik yang namanya Hajar Aswad? Nggak ngerti, tidak pernah nanya. Kenapa harus lewat Multajam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat Makom Ibrahim? Kenapa harus lewat Rukun Yamani? Kenapa harus lewat Hajar Aswad kembali? Kenapa lingkaran? Kenapa 7? Nggak pernah ditanya. Yang penting sudah muter dan pulang di sana sudah punya gelar. Ya. Ada teman saya tuh pulang dari sana ganti namanya Agus jadi Torik. Ini nyata loh, teman saya. Saya tanya, gimana sejarahnya kamu ganti nama? Kan Agus, Torik sekarang. Ayo, eta kumaha bisa jadi Torik? Saya tuh lagi duduk di Masjidil Haram di jalannya, kata saya. Halangan jalan mana? Iya, saya juga nggak tahu, lagi duduk di situ tiba-tiba Torik. Mana tang halangan jalan. Lalu karena dia nggak ngerti bahasa Arab disebut gelar ganti Agus jadi Torik. Udah beja-beja sekampung. Ayo nanti abdi mah tos naik haji ganti nama. Kawitna Agus jadi Torik. Naon sababna? Di Mekah aya nu manggil-manggil abdi Torik, padahal mana teh halangan jalan. Torik teh bahasa Arab teh jalan. Jadi mana teh halangan jalan, batur lewat, ya udah bicara ke polisi orang, jalan gitu maksudnya mah. Bahasa Arabnya Torik gitu. Jadi namanya Torik. Agus ganti jadi luar biasa ya. Sekarang namanya jadi Haji Torik. Luar biasa. Nah, coba perhatikan saya. Kalau kita ungkap semua simbol-simbol ini, keren apa tidak? Hebat ke orang tua kita? Tanda itu semua? Luar biasa. Oleh karena itu, sampaikan dariku walaupun satu tanda. Kenali tanda itu pada dirimu, baru kau boleh menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.